Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang screening hipotiroid kongenital. Nah, ini tuh sering banget ya keluar di SKB Bidan, Ukom Bidan, PPPK Bidan. Jadi teman-teman jangan lewatkan materi ini, oke? Nah, teman-teman yang udah bergabung nih di grup Ukom Kebidanan, silakan coba kerjakan soalnya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum bergabung, silahkan klik link Telegramnya ada di description box ya. Oke teman-teman, sebelum ke slide selanjutnya, aku ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan tekan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Oke. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman yang belum follow Instagram aku di @novanita15, silahkan di follow ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram @ukombidan ya, @ukombidan. Nah, di sana aku share soal-soal tentang Ukom, PPPK maupun SKB Bidan, gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke materinya. Nah, sebelum kita bahas tentang screening hipotiroid kongenital, aku akan coba jelaskan ya. Kalau teman-teman udah pernah dapat materinya di perkuliahan, ibaratnya ini tuh review gitu ya. Penting-pentingnya aja dan perjalanannya gitu loh. Apa sih maksud dari screening nanti? Nah, apa sih fungsinya dilakukan screening tuh buat apa sih gitu ya, dan kapan akan dilakukan screening hipotiroid kongenital gitu ya. Jadi, screening hipotiroid kongenital ini ada kaitannya dengan hipotiroid kongenital. Nah, apa itu hipotiroid kongenital? Hipotiroid kongenital adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir ya. Jadi hipotiroid kongenital ya teman-teman, ini tuh kelenjar tiroidnya itu tuh nggak berfungsi sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena kelainan anatomi ya pada tubuh si bayi itu, atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid gitu ya, atau terjadi defisiensi iodium. Nah, aku tidak menuntut teman-teman untuk menghafal ini, tapi paling nggak teman-teman tuh paham gitu ya. Next, jadi kekurangan hormon tiroid pada bayi dan masa awal kehidupan bisa mengakibatkan hambatan pertumbuhan, cebol atau stunted, dan retardasi mental atau keterbelakangan mental. Jadi kalau dia kekurangan hormon tiroid ya si bayi itu, maka mengakibatkan hambatan pertumbuhan dan keterbelakangan mental ya, jauh. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Nah, hormon tiroid yaitu ya, biar teman-teman juga tahu, adalah tiroksin yang terdiri dari triiodotironin T3 dan tetraiodotyrosine T4 yang merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya teman-teman. Nah, pembentukannya memerlukan mikronutrien iodium. Jadi hormon tiroid ini dalam pembentukannya itu perlu mikronutrien iodium. Hormon ini berfungsi untuk mengatur produksi panas tubuh, metabolisme, pertumbuhan tulang, kerja jantung, syaraf, serta pertumbuhan dan perkembangan otak. Dengan demikian, teman-teman bisa bayangin kalau misalnya si bayi ini kekurangan hormon, ya akan berpengaruh pada ini semua ya teman-teman. Ya, akan berpengaruh pada ini semua. Nah, dengan ini ya, sangat penting peranannya pada bayi dan anak yang sedang tumbuh gitu. Nah, lebih dari 95% bayi dengan hipotiroid kongenital tidak memperlihatkan gejala saat dilahirkan. Kalaupun ada, sangat samar dan tidak khas gitu ya teman-teman. Tanpa pengobatan, gejala akan semakin tampak dengan bertambahnya usia. Nah, gejala dan tanda yang dapat muncul ya, apa aja sih? Nah, yang pertama ada letargi atau aktivitas menurun. Yang kedua ada ikterus atau kuning. Yang ketiga adalah mikroglosi atau lidah besar.
kemudian hernia umbilikalis atau bodong, kemudian hidung pesek, konstipasi, kulit kering, skin mottling atau kutis marmorata atau burik gitu ya. Kemudian mudah tersedak, suara serak, hipotoni, tonis otot menurun, ubun-ubunnya melebar, perutnya buncit, mudah kedinginan atau intoleransi terhadap dingin, dan miksedema atau wajah sembab dan udem atau bengkak pada skrotum. Ini untuk gejala dan tandanya ya teman-teman. Oke, pelan-pelan aja ya. Kemudian hambatan pertumbuhan dan perkembangan itu mulai akan tampak nyata pada umur 3 hingga 6 bulan dan gejala khas hipotiroid menjadi lebih jelas. Perkembangan mental semakin terbelakang, terlambat duduk dan berdiri, serta tidak mampu belajar berbicara. Jadi awal-awal itu biasanya nggak kelihatan gitu ya teman-teman, tapi akan semakin kelihatan atau mulai tampak pada umur 3 hingga 6 bulan. Nah, hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir ini dapat bersifat menetap, permanen, maupun transien. Ada permanen dan transien. Disebut hipotiroid transien ya, bila setelah beberapa bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran, kelenjar tiroid ini mampu memproduksi sendiri hormon tiroidnya, sehingga pengobatan dapat dihentikan. Kalau hipotiroid permanen, itu membutuhkan pengobatan seumur hidup dan penanganan yang khusus gitu ya teman-teman. Tahu ya bedanya ya. Nah, ini contoh gambar bayi yang mengalami HK atau hipotiroid kongenital. Bayi dengan gejala hipotiroid kongenital ada makroklusi, hernia umbilikalis, kulit kering bersisik dan udem pada skrotum. Ini ya teman-teman untuk gambarnya. Kemudian screening hipotiroid kongenital ya. Aku jelaskan apa sih gitu ya. Adalah pemeriksaan darah tumit ya. Nanti bayi itu akan diambil darah dari tumitnya gitu ya, untuk membedakan bayi dengan hipotiroid kongenital dari bayi sehat, biar terdeteksi sejak awal gitu ya teman-teman. Nah, kapan sih screening hipotiroid itu dilakukan? Yaitu saat bayi berumur 48-72 jam. Kenapa? Nanti akan aku jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian darah diambil 2 hingga 3 tetes dari tumit bayi oleh petugas kesehatan, kemudian diperiksa di laboratorium. Kemudian bila hasil positif, bayi segera diobati sebelum usia 1 bulan. Oke. Nah, ini untuk peralatan yang digunakan ya teman-teman. Ada sarung tangan steril, ada lancet, ada kapas, ada kertas saring, ada alkohol 70%, ada kasa steril, ada rak pengering, ada safety box limbah tajam. Nah, kemudian ini untuk macam-macam lancet dengan ujung pipih atau blade tip lancet yang digunakan untuk mencoblos itu ya, pokoknya mencoblos si tumit itunya. Nah, ini kalau di tempat kerjaku ini juga ada macam-macam ya teman-teman untuk lancetnya ya. Nah, kemudian ini untuk form dalam pengambilannya ya atau screeningnya. Silahkan nanti diisi terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ini bagian belakang ada instruksi singkat pengambilan darahnya, yaitu pastikan tumit bayi hangat, bersihkan dengan alkohol, dikeringkan, pijat daerah sekitar tumit dulu, lakukan tusukan pada area yang ditentukan ya. Ini ya, ada gambarnya, boleh tidak gitu ya. Kemudian hapus tetesan pertama, kemudian buat tetesan kedua sampai bulat besar dan menggantung. Kemudian jatuhkan 1 tetes pada lingkaran kertas kering. Tiap tetesan harus menembus bagian belakang kertas saring. Oke. Nah, ini akan aku jelaskan ya teman-teman. Sebaiknya darah tidak diambil dalam 24 jam pertama setelah lahir, karena pada saat itu kadar TSH-nya masih tinggi, sehingga akan memberikan sejumlah hasil tinggi atau positif palsu atau false positif. Jika bayi sudah dipulangkan sebelum 24 jam, maka spesimen perlu diambil pada kunjungan neonatal berikutnya melalui kunjungan rumah atau pasien diminta datang ke Fasienkes. Jadi kalau di tempat kerjaku misalnya ada ibu
udah lahiran gitu ya, terus pulang, nanti diminta kunjungan nifas sekalian nanti kunjungan neonatal dan dilakukan screening hipotiroid kongenital pada 48 sampai 72 jam gitu ya. Kemudian untuk teknik pengambilan darah yang digunakan adalah melalui tumit bayi atau heel prick. Teknik ini adalah cara yang sangat dianjurkan dan paling banyak dilakukan di seluruh dunia. Darah yang keluar diteteskan pada kertas saring khusus sampai bulatan kertas penuh terisi darah. Kemudian setelah kering dikirim ke laboratorium SHK. Jadi kalau tempat kerjaku kerjasama sama lab ya untuk SHK ini. Nah, ini untuk soalnya ya, ini juga sudah aku share di grup Telegram ya, Ukom Bidan. Oke, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kapan waktu sebaiknya bidan melakukan SHK? Ini tadi sudah aku jelaskan ya. Nyonya UP2A0 melahirkan 4 jam yang lalu, bayinya berjenis kelamin laki-laki di puskesmas. Keadaan umum baik, TTV dalam batas normal. Bidan akan melakukan screening hipotiroid kongenital pada bayi Nyonya U. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? A. Sebelum 24 jam setelah lahir. B. Sebelum 8 jam setelah lahir. C. Saat bayi berumur 48 hingga 72 jam. D. Sebelum 12 jam bayi lahir. Atau E. Sebelum 6 jam bayi lahir. Gampang banget ya, tadi udah aku jelasin. SHK ini dilakukan sebaiknya saat bayi berumur 48 sampai 72 jam agar tidak terjadi positif palsu. Berarti jawabannya adalah opsi C. Gampang banget ya. Kemudian soal nomor 2. Apa nama teknik pengambilan darah pada tumit bayi pada screening tersebut? Nyonya UP2A0 melahirkan bayinya berjenis kelamin laki-laki di puskesmas. Keadaan umum baik, TTV dalam batas normal. Bidan akan melakukan screening hipotiroid kongenital pada bayi Nyonya U. Nah, apa tadi nama teknik pengambilan darahnya? A. Heel prick, B. Hand prick, C. Hoffman, D. Homan, E. Head prick. Kalau pas teman-teman ngerjain soal dan tiba-tiba lupa gitu ya, teman-teman bisa eliminasi yang kayak nggak mungkin gitu ya. Kira-kira yang mana? Ya, kita bisa eliminasi yang C ya, Homan itu kan untuk puting yang masuk gitu ya, berarti bukan Hoffman ya, tadi yang untuk puting yang masuk. Kalau Homan ini tuh untuk mendeteksi apakah ada tromboflebitis atau bukan, berarti ini enggak jelas ya, tinggal A, B, sama E. Heel prick itu tuh tumit, hand prick itu tangan, head prick itu kepala, berarti yang mana? Yang A ya teman-teman, kan yang diambil adalah bagian darah pada bagian tumit bayi gitu ya. Oke, gampang banget ya teman-teman, nggak boleh salah gitu ya. Insya Allah ini gampang banget ya. Sayang banget kalau soal-soal gampang ini teman-teman salah gitu ya. Oke, jadi dari materi ini aku ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2014 gitu ya. Oke, sudah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau ada masukan atau kritik silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Dan seperti biasa di akhir slide aku selalu selipkan quotes, yaitu jika kamu punya kelemahan, bangun hal tersebut untuk menjadi sebuah kekuatan. Satu-satunya kegagalan adalah tidak mencoba. Gimana teman-teman mau tahu sukses apa enggak kalau teman-teman aja udah takut buat coba gitu ya. Semangat terus, pokoknya teman-teman persiapkan dengan sebaik mungkin ya. Insya Allah dari kabar-kabar yang ada, dari info-info yang ada, insya Allah akan ada perekrutan lagi CPNS maupun BPPK. Jadi persiapkan dengan baik. Buat teman-teman yang lagi mempersiapkan UKOM juga persiapkan dengan baik ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan hasil yang terbaik. Amin. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.